Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen akhir tahun. Kita mulai dari nomor 1 di sini. Soalnya adalah percepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 10. Perbandingan energi potensial di titik K dan L sebesar. Nah, berarti di sini perbandingan energi potensial EP di K banding EP di L. EP itu kan MGH-K banding MGH-L. Nah, M bisa kita coret, G juga bisa, berarti H di K. H di K itu adalah 210 ditambah 80, sedangkan H di L itu adalah 80. Berarti ini 290 banding 80, yaitu 29 banding 8. Nomor 2, percepatan gravitasi di tempat tersebut 10, kecepatan bola tenis di titik L, berarti yang ditanya VL. Ini juga kita gunakan rumus energi mekanik di K sama dengan energi mekanik di L. Nah, energi mekanik di K itu adalah EKK ditambah EPK sama dengan EKL ditambah EP di L. Nah, di sini diketahui V di K itu adalah 0. Kalau V di K 0, otomatis EK di K itu juga 0. Sedangkan H di K itu adalah 210 tambah 80, yaitu 290 cm atau 2,9 meter. Dan H di L itu adalah 80 cm atau 0,8 meter. Berarti ini EK 0, EP-nya adalah MGHK sama dengan setengah MVL ya, MVL kuadrat. MVL kuadrat ditambah EPL MGHL. M bisa kita coret, M berarti G10 HK itu adalah 2,9 sama dengan setengah kali VL kuadrat ditambah 10 kali HL itu 0,8. 29 sama dengan setengah VL kuadrat ditambah 8. 29 kurang 8 sama dengan 29 kurang 8 berarti setengah VL kuadrat. Ini adalah 21 dikali 2 sama dengan VL kuadrat. Berarti 42 VL kuadrat. Berarti akar 42 sama dengan VL. Jadi jawabannya itu F ya, akar 42. Nomor 3, berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang pada kolom yang benar dan salah pada pernyataan berikut. Nah, ini harus dicari satu-satu gitu ya. Berarti ini kita kasih nomor, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kita cari dulu bagian yang nomor 1 di sini aja ya. Karena kan ini yang udah diketahui, VK-nya 0, HK-nya adalah 210 tambah 80, yaitu 290 cm atau 0,29 meter. HL-nya adalah 80 cm atau sama dengan 0,8 meter, sedangkan HM-nya adalah 0. Dan M-nya 60 gram, itu sama dengan 0,06 kilo. Nah, sekarang kita cari bagian nomor 1. Energi kinetik di titik L, berarti EKL ya. Nah, kita gunakan energi mekanik di K sama dengan energi mekanik di L. Berarti EPK ditambah EKK. EKK sama dengan EPL ditambah EKL. Nah, EPK itu 0 karena V-nya 0. Bukan. Kalau EPK-nya itu MGHK, EK-nya 0 karena V-nya 0. MGHL ditambah EKL. EKL yang ditanyakan. Berarti M-nya ini kan sama dengan ini. Atau kita masukkan aja angkanya. M-nya itu adalah 0,06 kali 10 kali HK itu adalah 2,9 sama dengan 0,06 kali 10 kali 0,8 ditambah EKL. Nah, ini nanti hasilnya itu kita peroleh adalah 1,26 dikurang
0,48 EKL. Berarti jadinya adalah 0,78 EKL. Sorry, ini ada yang salah ya, 1,74. Ini adalah 1,74 dikurang ini 0,48. Ya, berarti dikurang 0,48 itu adalah 1,26. 1,26 Joule. Berarti ini pernyataannya salah ya. Next, nomor 2. Energi kinetik di titik M sama dengan 0. Nggak mungkin ya. Di titik M itu makin besar, jadi tidak mungkin sama dengan 0. Salah. Nomor 3, energi potensial di titik K. Berarti EP di titik K itu adalah MGHK. M 0,06 dikali 10 HK itu adalah 2,9. Ya kan? Berarti ini jadinya adalah 1,74 Joule. Berarti ini juga salah. Nomor 4, energi potensial di titik L. Energi potensial, enggak ya, salah. Berarti katanya EP di L paling besar. Salah, seharusnya EP yang paling besar itu adalah di K. Berarti ini juga salah. Nomor 5, energi mekanik di titik L sama dengan energi mekanik di titik L sama dengan energi mekanik di titik M. Ya, benar ya. Ini benar. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nomor 4, di sini ada pernyataan berdasarkan informasi tersebut berilah tanda centang pada kolom yang benar dan salah dari pernyataan berikut. Nomor 1. Pelanggan pasca bayar merupakan pelanggan reguler yang membayar setiap akhir bulan atau setelah pemakaian. Ya, benar ya. Nanti dibaca aja ya di sini. Itu sekitar di sini. Kisaran di sini nanti. Ya, cari aja nanti dibaca ya. Nomor 2, itu hanya pelanggan rumah tangga dari 450 Watt pasca bayar yang digratiskan biaya listrik pada Maret-April 2020. Nah, ini ada ya, ini sini ya. Ya, ini di sini kan katanya digratiskan listrik Maret, April, Mei, sedangkan dia katanya itu April, Mei, Juni. Salah berarti. Pemerintah memberikan token gratis pada pemakaian yang terendah dari 3 bulan terakhir. Gratis 3 bulan. Dari 3 bulan terakhir. Nah, dia bukan 3 bulan terakhir, tapi 3 bulan awal. Berarti ini salah lagi. Diskon sebesar 50% diberikan kepada pelanggan 500 volt ampere non-subsidi. Ya, ini. Betul. Nomor 4, keluarga Pak Hendra berlangganan daya 900 VA subsidi. Ya, benar ya. Nomor 5, perangkat yang menyerap energi listrik paling banyak dalam sehari adalah. Nah, nanti energi ini bisa kita cari pakai P kali T. Nah, ini kan P, ini T. Nanti dikali satu-satu gitu. Dapat hasilnya nanti yang paling besar itu adalah ini. Ini ya. Kulkas. Jawabannya D. Jadi energi yang paling besar itu adalah di kulkas. Nomor 6. Berapa biaya yang harus dibayarkan oleh keluarga Pak Hendra pada April 2020? Nah, April itu kan 30 hari. Berarti ini tinggal kita carikan nilai masing-masingnya dulu. W1, pakai rumus W, N kali P kali T kali 30. Nah, jadi ini nanti kita cari W sama dengan 1 kali 350 kali 2 kali 30. Dapat 21.000. W2 ini adalah 1 kali 350 kali 2 kali 30, 21.000. W3 itu 101 kali 150 kali 2 kali 30 itu dapat 9.000.
W4 itu adalah 1 kali 110 kali 8 kali 30. Itu dapat adalah 26400. Kemudian W5 itu adalah 1 kali 100 kali 24 kali 30. Itu adalah 72.000. Nanti dicek lagi ya. Nah, itu ada yang keliru. 2 dikali 90 dikali 4 dikali 30 itu adalah 21.600. Yang ketujuh yaitu 4 kali 20 kali 8 kali 30 adalah 19.200. W8 itu adalah 2 dikali 10 dikali 12 dikali 30 itu adalah 7.200. Kemudian W9 itu adalah 4 dikali 10 dikali 3 dikali 30 adalah 3.600. Nah, kita jumlahin, itu dapat hasilnya nanti adalah 283,9. Bukan, berapa ya? Kalau dijumlahin, itu nanti dapat hasilnya adalah 201.000 watt-hour. Kita jadikan ke kilowatt-hour, itu dibagi 1000. Berarti 201 kilowatt-hour dikali rupiahnya 13,52. Berarti harganya yaitu 271.752.000. Ternyata nggak ada jawabannya ya. Jadi 271.752. Oke, nanti dicek lagi ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Saat subsidi sudah dihapus, Pak Hendra hanya mengisi token listrik sebesar 200.000 per bulan. Anggap 1 bulan 30 hari, berikan tanda centang pada kemungkinan alat yang tidak digunakan agar tagihan listrik itu lebih kecil dari 200.000. Nah, tadi kan kita dapat itu pembayarannya adalah 27.752. Nah, jadi nanti itu jawabannya adalah ini 2 dan 4. Nah, jadi kan yang pertama kita kasih ini ya. Yang pertama kan kulkas dan pompa air. Berarti ini kita kasih angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi kan udah kita cari nilai energinya kan. Kalau yang ini kulkas berarti yang bisa menghemat bisa kurang 200.000 itu kalau misalnya menggunakan pengurangan pemakaian kulkas, terus pompa air, terus TV digital, ya kan? Kulkas, pompa air, kulkas, TV digital. Nah, kita cari masing-masing energi berapa pembayarannya. Gini, kalau yang ini pembayarannya nanti adalah kan kalau ini 9.000 tadi kan, 9.000 kWh dibagi 1.000 dikali 13,52. Jadi dapat ini adalah 12.168 rupiah gitu kan. Sedangkan yang keempat itu nanti adalah 2W4 ini adalah 26.400 dibagi 1.000 dikali 13,52 sama dengan itu dapat hasilnya nanti adalah 35.692,8, ya kan? Terus yang keempat kulkas itu adalah W5. W5 itu nanti ada dapat dia 72.000 dibagi 1.000 dikali 13,52. Jadi pembayarannya 160. Ya. Jadi ini dapat pembayarannya adalah nanti 97.344. Nah, dengan kombinasi kedua ini makanya nanti berkurang dia jadi berkurang nih kan, ini kurangin. Saya kayak ini kulkas sama pompa air. Kulkas nih. Kulkas sama pompa air itu kan kalau dijumlahin itu lebih dari 100.000 tuh. Berarti kulkas dan pompa air itu kan besar hasilnya, besar dari 100.000 ya. 100.000. Besar dari 100.000, makanya nanti dia kurang. Terus kalau misalnya kulkas dan TV digital, mana dia? TV digital misalnya mana nih? Ini kan.
juga nanti besar dari 100.000. Makanya menjadi kurang pembayarannya dari 200 kurang dari 200.000 ya. Kurang dari 200.000. Oke. Kita lanjut nomor 8. Menurutmu bagaimana cara yang dapat dilakukan keluarga Pak Hendra untuk menghemat listrik tanpa mengganti perangkat yang berdaya rendah dari perangkat di rumahnya? Nah, caranya itu dengan mengurangi jam pemakaian atau menghemat jamnya ini ya. Next, kita lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 di sini, negara-negara yang bersemangat membangun pembangkit nuklir itu adalah, ini jawabannya C ya, ini. Jadi bisa dibaca di sini nanti. Apa aja negaranya, yaitu Tiongkok, India, Jepang. Tiongkok, India, dan Jepang. Nomor 10. Berdasarkan informasi tersebut, nanti adik dibaca di sini ya. Sebanyak 119 pembangkit nuklir telah beroperasi di Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, dan Pakistan. Ya, benar ya. Nah, itu ada di mana ya? Ya, di sinilah pokoknya ya. Pokoknya di sinilah dibaca. Oh ya, sini ya. Kemudian emisi karbon berkurang 3,5 miliar ton akibat penggunaan nuklir. 3, miliar. Enggak ya, 2, miliar. Berarti ini salah. Jepang menghasilkan 200 gigawatt pembangkit nuklir dalam 2 dekade. Jepang. 200 enggak ya, ini Cina ini. Berarti salah. Pamor nuklir sempat meredup karena tragedi gempa di Jepang 2011. Ya, benar. Di sini ada nih. India akan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 57 gigawatt. Enggak, dia 47 gigawatt. Salah. Next, nomor 11. Berdasarkan informasi di atas, jodohkan kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan. Nah, Jepang itu ada 50. Nah, kita buat di sini aja ya. Jepang itu 50. Pakistan itu 3. Korea Selatan itu 23. Tiongkok itu 17. India itu 20. Ya, sesuai dengan ini ya. Nanti dibuat aja di sini. Ke sini, terus ke sini. 23 berarti ke sini. Tiongkok itu ke sini. Ini ke sini. 12. Pemanfaatan EBT tertinggi di Indonesia yaitu pada sektor tenaga. Nah, yang terbesar itu pada sektor tenaga air. Ya kan? Jawabannya C. 13. Potensi EBT energi laut terdapat di wilayah. Ini EBT air laut. Air laut mana? Ini kan? Nih, Maluku, NTT, NTB, dan Bali. 14. Berdasarkan informasi di atas, jodohkan kolom sebelah kiri dan sebelah kanan dengan memanfaatkan persentase pemanfaatan EBT dengan cara mengisi. Nah, ini kan ini kan mega nih. Kita rubah ke dalam itu ya, ke dalam mega. 1 gigawatt itu sama dengan 1000 megawatt. Nah, kita cari satu-satu. Ini kita singkat aja ya, tenaga surya, tenaga air, bio, tenaga angin, atau angka aja kali ya. Kita kasih nomor aja, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari dulu nomor 1. Untuk mencari yang nomor 1, itu persentasinya adalah ini, 322,6 per, ini kan mega. Berarti 1 giga dibagi 3294 dikali 1000 dikali 100%. Itu dapatnya nanti adalah 0,01%. Nah, sedangkan nomor 2 persentasenya sama ya, 6738,3 dibagi dengan 95 dikali dengan 1000 kali 100%, itu dapat hasilnya 7,093%. Kemudian gimana kita buat lagi? Nomor 3 di situ persentasenya 3118,3 per 57 kali 1000
kali 100%, itu dapat hasilnya nanti adalah 5,471%. Yang keempat, itu adalah persentasenya 154,3 dibagi dengan 155 kali 1000 kali 100%, itu dapat hasilnya nanti adalah 0,1%. Yang nomor 5 kita cari di sini. Presentasinya adalah 2373,1 per 23 kali 1000 kali 100%, yaitu 10,318%. Nah, kita cocokkan aja, berarti tenaga surya 0,01. Sini tenaga surya 0,01, tenaga hidro 7, apa lagi ya? Yang ketiga bioenergi 5, terus tenaga angin 0,1, panas bumi 10. Nah, gitu. Oke. 15. Bagaimana upaya Kementerian SDM guna meningkatkan potensi? Nah, ini aja. Ini upayanya kan. Silakan salin aja gitu. Lanjut nomor 16, berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang. Nah, nomor 1, persentase pemanfaatan EBT di Indonesia sebesar 0,35%. Apakah iya? Ada dibilang di situ 0,35%. Tadi pas kita nyari itu enggak ya? Ada sampai 10% kan soal sebelumnya. Berarti ini salah. Nomor 2, Kementerian SDM akan memanfaatkan biomasa sebagai campuran bahan bakar PLTG. Enggak, dia PLTU. Salah. EBT tenaga air berlokasi di wilayah Aceh, Kalimantan. Tenaga air itu di Kaltara, Kalimantan Utara ya. Ini Kaltim, salah berarti. Nomor 4, di Indonesia terdapat pembangkit listrik tenaga angin di Pulau Jawa. Angin ada di Pulau Jawa. Jabar, Jawa Barat ya. Pulau Jawa dia kata. Dia Jawa Barat aja spesifiknya. Di Indonesia terdapat pembangkit listrik tenaga angin di Pulau Jawa. Tapi Jabar kan Pulau Jawa. Ya kan? Tuh. Betul ya. Pembangkit listrik dengan emisi karbon terendah menggunakan panas bumi. Mana nih panas bumi? Ya, ini kan. Ini juga benar. 17, berikan tanda centang pada kolom yang benar pernyataan berikut. Ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, suhu maksimum DKI Yogyakarta pada 2023 selalu mengalami peningkatan setiap bulannya. Suhu maksimum ini ya, enggak turun naik ya, berarti ini kan turun naik. Berarti jawabannya salah. Perbedaan suhu maksimum dan minimum paling kecil terjadi pada Desember yang menunjukkan stabilitas suhu lebih tinggi. Nah, ini harus dicari satu-satu gitu ya. Dia perbedaan suhu maksimum paling kecil. Nah, paling kecil itu perbedaan suhu maksimum dan minimum paling kecil terjadi di Desember. Terjadi di Desember yang menunjukkan stabilitas suhu lebih tinggi. Nah, kalau dicari satu-satu ya, kan suhu maksimum minimum tuh. Nah, kita cari satu-satu, kita kurangin suhu maksimum dan suhu minimum. Itu yang Januari itu nanti dikurangin aja ya. Ini kurang ini gitu. Ini juga. Nah, nanti ini dapat hasilnya Januari 9,8. Ini 9,6. Ini 11,6. 10,9. Ya, nanti dicari di kalkulator. Ini kita buat baik-baik Lena. Januari 9,8, Februari 9,6, Maret 11,6, ini April 10,9, Mei 12,6, Juni 11,5, ini 13,5, 12,9, 14,6, ini 14, 14,3, 14,1.
Jadi terkecil di Desember. Enggak ya, terkecil tuh kan di Februari. Berarti ini salah. Nomor 3, suhu rata-rata di Yogyakarta pada tahun 2003 tidak pernah mencapai 28. Nomor 3, dia suhu rata-rata tidak pernah, iya dia maksimumnya segini kan, 27. Bukan, maksimumnya 27,6. Nih, 27,6 berarti nggak pernah sampai ke 28 ya, benar. Perubahan suhu minimum dari Juli ke Agustus merupakan yang terbesar dibandingkan dengan perubahan suhu minimum antar bulan lainnya. Nah, Masya Allah, tabarakallah, kita cari nomor 4. Jadi kita cari Juli dan Agustus itu kan 19,2 sampai 18,2 itu selisihnya 1. Sedangkan Februari ke Maret itu 22,4 dikurang 21,2 yaitu 1,2. Berarti tuh katanya perubahan suhu minimum dari Juli ke Agustus merupakan yang terbesar dibandingkan suhu minimum antar bulan lainnya. Ya, jadi kan ini perbedaannya 1. Dia katanya perbedaan terbesar, sedangkan masih ada yang terbesar nih 1,2. Berarti itu pernyataan ini salah kan? Nomor 5. Suhu tren maksimum pada bulan-bulan awal hingga pertengahan tahun menunjukkan pola fluktuatif. Ya, benar. Nah, fluktuatif itu maksudnya adalah tidak tetap. Kita lanjut nomor 18. Berdasarkan tren suhu rata-rata yang terlihat pada grafik, berarti bagian sini, kemungkinan besar terjadi peningkatan penggunaan energi untuk pendingin pada, itu jawabannya adalah D ya, November, karena di November itu paling tinggi, yaitu 27,6. 19, jodohkan pernyataan berikut. Nah, dengan cara, jadi kita cari ya, yang pertama, suhu rata-rata Januari-Maret. Nah, Januari-Maret itu nanti dapat hasilnya ya, Januari sampai Maret. Nah, Januari sampai Maret ini dijumlahin, nanti dapat hasilnya itu adalah 32,3. Atau gini aja deh, kita buat di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat nomor 1. Januari Maret 26,3 ditambah 25,9 ditambah 26,3 dibagi dengan 3, itu hasilnya nanti adalah salah ya, dia suhu maksimum. Oh, salah nih. Suhu maksimum ya. Nah, lihat di sini baik-baik ya. Ini harus teliti kita nih. Suhu maksimum berarti 32,2 ditambah 32 ditambah 32,8 yaitu. Bagi 3 itu dapat hasilnya adalah 32,3. Nomor 2, rata-rata minimum pada Oktober-Desember minimum. Minimum Oktober sampai Desember. Berarti 21,6 ditambah 20,9 ditambah 21,4 bagi 3 itu dapat hasilnya 21,3. Yang ketiga itu selisih maksimum dan minimum Januari-Juni. Berarti itu adalah 32,7 dikurang 21 ya. Kita buat dulu di sini ya, maksimum max kurang min, yaitu 32,7 di Januari dan Juni. Januari dan Juni 32,7 dikurang 21,7 sama dengan 11. Nomor 4, rata-rata maksimum dan minimum pada Agustus. Maksimum dan minimum pada Agustus. Agustus itu adalah Agustus ya, mana dia? Maksimum ini itu adalah 32,1 ditambah 19,2 dibagi 2, 25,65. Yang kelima, selisih suhu maksimum dan minimum bulan Mei. Mei maksimum dan minimum maksnya di Mei, minimumnya di Juli. Berarti maksimumnya di Mei 33,4 yaitu 33,4, minimumnya di Juli berapa sih, 18,2 ya.
18,2 yaitu 13,5. Nah, tinggal kita cocokkan aja lagi kan. Yang pertama itu 32,3, di ke sini. Yang kedua 21,3, sini. Yang ketiga 11. Ya kan? Yang keempat 25,65, berarti ke sini. Yang kelima itu 13,5. Nggak ada, berarti ya udah. Nggak ada yang cocok. Seharusnya ini kali ya, 13,5. Ini pas dicari berapa? Ini 15,2 ya? Ya, 15,2. Yang jelas jawabannya nggak ada ya. Berarti ini nggak ada jawaban nomor 5. Oke? 15,2. Nah, ini soalnya emang harus sabar gitu ya. Kalau nggak sabar ya kayak enek gitu loh kita nyarinya. Kita lanjut ya. Nomor 20. Di situ katanya rata-rata suhu maksimum di Yogyakarta adalah, berarti ini kan tinggal kita jumlahkan aja maksimum. Bagi 12 nanti kan. Nah, itu kalau dicari nanti nomor 20 itu ya, jumlahkan aja ini. Jumlahkan dari Januari sampai Desember. Dibagi 12. Jadi nanti dapat rata-ratanya itu adalah 33,108 derajat Celcius. Oke. Nah, kita lanjut 21. Berikut ini dampak dari perubahan iklim berdasarkan infografik tersebut adalah ini jawabannya itu adalah apa ya? 21. Kerugian ekonomi hingga 11%. Nah, ini pada 2000 akibat perubahan iklim hingga 11% dari PDB pada 2000. Ini berapa nih? 2100 ya? Iya. C. Oke, kita lanjut. Nomor ini ya. Mana dia nih? Biaya, ya. 22. Apa saja faktor yang menyebabkan pertumbuhan emisi CO2? Nah, ini. Faktornya ini ya. Faktor yaitu deforestasi dan pembukaan lahan sama apa namanya terjadinya apa nih? Perbaikan bukan. Ini ya faktornya ini doang. Nah, ini. Terus bagaimana cara untuk mengatasinya? Oh, ini rendahnya perbaikan ya. Ya, bisa juga sih ini. Rendahnya perbaikan intensitas energi dan tingginya pemakaian bahan bakar fosil. Ini faktornya. Terus bagaimana caranya itu? Cara yang dilakukan itu ya ini langkah mitigasi. Ini cara. Ya. 23. Berikan tanda centang. Nah, nomor 1. Emisi karbon dioksida di Asia Tenggara 1988 dari sampai 2010 tumbuh lebih cepat. Dia 1990 sampai 2010 berada tumbuh lebih cepat. Berarti ini salah. Dia 1988 katanya. Teknologi energi rendah karbon dapat hemat biaya penurunan emisi lebih dari 50%. Ini juga salah ya. Ini dia 40-50%, berarti itu salah. Pengurangan deforestasi merupakan salah satu langkah mitigasi yang efektif karena dapat menurunkan biaya mitigasi 8,5% dari enggak dia 2,5 sampai 35%. Berarti ini salah lagi ya. Emisi gas rumah kaca 90% berasal dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Berarti ini mana nih? 90%. Mana dia? Hampir. Mana yang ada nggak sih pernyataan 90%? Nah, ini nih, 90% berasal dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Ada Vietnam satu lagi ya, tapi ini benar.
Kemudian skenario stabilitas iklim pada 500 ppm bertujuan mengurangi dampak negatif perubahan iklim termasuk kerugian ekonomi yang signifikan. Ya, ini kan menghemat kan. Teknologi rendah biaya penurunan hingga lebih. Nah, ini 50% berarti ini juga benar. 24 dalam skenario stabilitas iklim, konsentrasi karbon dioksida CO2 yang diharapkan dapat tercapai adalah ini kan lebih dari 50%. 25, nah ini next ya. Indonesia merupakan salah satu kontributor pemanasan global karena nanti bisa dibaca ya masing-masing. Ini karena jawabannya B ya, penggundulan hutan. Di sini ada sebenarnya tapi nggak kelihatan nih. Pokoknya jawabannya penggundulan hutan, eksplorasi pertambangan, dan lontaran emisi karbon dioksida. Jadi bisa dibaca di sini nanti. 26 berilah tanda centang. Nah, nomor 1. Indonesia merupakan salah satu penyumbang emisi CO2 yang disebabkan oleh pembakaran batu bara. Ya, ini benar. Nomor 2 ini salah ya. Nanti silakan dibaca bagian di sini. Dia semuanya ada di sini ya. Kemudian nomor 3 tuh salah. Nomor 4 juga benar. Nomor 5 itu juga salah. Jadi yang betul itu hanya 1 dan 4. Nah, soal nomor 27, jodohkanlah negara penghasil CO2 terbanyak pada 2005. Ini sebenarnya baca di sini aja sih, nih. Ini nggak kelihatan ya, tapi di LKS kalian pasti kelihatan. Nah, kalau misalnya kita buat di sini, Kanada itu kan 161, Tiongkok itu 1405, Korea Selatan 139, Amerika 1614, dan Jepang 348. Ini tinggal kita sinkronkan aja ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, 16, salah nih, ini ke sini, 348, ini ke sini. Kita lanjut 28. Jelaskan penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nah, ini jawabannya nih ya, letaknya di sini nih. Terjadinya peningkatan aktivitas penebangan hutan tanpa izin yang tak terkendali oleh kelompok masyarakat yang dibiayai permodal atau dalam kurung cukong. Nomor 30. Salah satu berikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai infografik di atas. Pada tahun 2030, sektor energi diproyeksi akan menyumbang 25% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia. Ini salah ya. Salah. Sektor kehutanan, dia seharusnya 50%. Mana dia di sini? Mana dia? Ya, pokoknya ada lah di sini. Ini 50. Ini. Yang ini ya, 50%. Nah, oke. Sektor kehutanan menyumbang lebih dari 30% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia pada 2010. Kehutanan ini 25%. Dia lebih dari 30% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia pada tahun 2010. Dia kehutanan itu dia 25% ya. Ini berapa sih? Oh, bukan, ini yang punya 2017 ya. Yang 2010 kehutanan 48%. Berarti ini nomor 2 ini lebih dari 30%, berarti benar. Proyeksi NDC pada 2030 menunjukkan emisi karbon GRK pada sektor sampah mengalami penurunan. Salah ya. Sampah itu selalu mengalami kenaikan nih. 7%, 10%, 10% kenaikan ya. Kemudian potensi energi terbarukan dari surya di Indonesia belum dimanfaatkan lebih dari 99% dari total yang ada. Ya, dia baru segini yang dimanfaatkan nih, 0,07. Berarti belum sampai 1% kan. Berarti ini benar ya.
Pada 2010, sektor kehutanan merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, sedangkan sektor pertanian menyumbangkan gas emisi terkecil. Ya, jadi lihat di grafik ini, sedangkan pertanian itu kan, mana dia? Ini kan kecil-kecil nih, pertanian. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kehutanan itu kan lebih besar nih. Ini kehutanan. Jadi kehutanan, pertanian lebih kecil daripada kehutanan. 31 penyumbang terkecil emisi gas rumah kaca di Indonesia adalah pada sektor ini ya, IPPU. IPPU itu ini ya, proses industri dan penggunaan produk. 32. Jodohkan lajur kiri dan sektor lajur kanan menunjukkan selisih persentase kontribusi dari berbagai sektor. Nah, energi pada 2010, berarti ini energi pada 2010, ya tinggal sampai 2030 kita kurangin aja, 58 kurang 34 sama dengan 24%. Kalau kehutanan itu dari 2010 ke 2013, 48 dikurang 25 sama dengan 23%. Minus ya. Sorry. Coba kita buat baik-baik. Di sini kalau ke energi itu kan 54 kurang 34 sama dengan 24%. Kalau kehutanan itu adalah 25 kurang 48 sama dengan min 23%. Terus yang nomor 3 IPPU itu kalau dikurangin ya ini 2017 sampai 2030. Ini 2010 ya. 2013 nih sama ini itu hasilnya dapat min 2%. Ini IPPU ya. IPPU min 2%. Kalau 2017 itu 0%. Kalau ini 4. Ini 0%, ini 4%. Nah, sekarang kita iniin aja. Berarti yang 24% ini. Min 23 berarti ke sini. 0% berarti ini. Sampah IPPU. Bukan IPPU min 2 ya. Min 2%. IPPU min 2%. Sampah 0%. Pertanian itu adalah pertanian min 4% ya. Pertanian min 4%. Karena dia 4 dikurang 8 sama dengan min 4. 33. Dalam infografik disebutkan bahwa proses pencampuran biofuel akan menimbulkan emisi karena beberapa faktor, yaitu jawabannya B ya, deforestasi dan pembukaan lahan gambut. Di mana ya ada di mana dia pencampuran. Ini 34. Langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kenaikan gas rumah kaca pada sektor energi 2030 adalah D ya, meningkatkan pemanfaatan energi surya. 35. Mengapa energi terbarukan seperti surya dan bayu belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai target penurunan emisi GRK 29% pada 2030? Jelaskan dampak ketergantungan pada energi fosil terhadap target. Nah, jadi di sini jawabannya ada di sini ya. Jadi karena kalau ini jawabannya karena belum dapat porsi besar dari pemerintah. Sedangkan dampak ketergantungannya itu meningkatnya emisi gas rumah kaca. Nah, oke. Nah, jadi sekian dulu
kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar.